Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, sahabat tani, petani kemiri semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini mungkin kita agak sedikit lesu ya sahabatku. Bukan lesu karena sakit, melainkan lesu karena pengalaman ini yang mungkin akan saya ingat seumur hidup saya sahabatku. Pengalaman pahit selama saya bertani. Saya memanfaatkan pupuk yang dibagikan kawan-kawan kita di YouTube untuk saya terapkan tanpa penelitian terlebih dahulu. Dan akhirnya tanaman saya mati, bukan besar ataupun subur sahabatku. Pupuk Pilbodred yang saya racik dengan beberapa bahan lainnya langsung saya berikan ke tanaman kita sahabatku. Itulah kecerobohan saya sahabatku. Dan videonya juga pernah saya upload ke YouTube Short sahabatku. Nah beginilah judulnya kira-kira sahabatku. Tetapi sekarang sudah saya hapus. Tidak saya publikasikan sahabatku. Karena saya lihat perkembangannya bukan subur, melainkan layu dan akhirnya mati sahabatku. Karena prinsip saya kalau tidak bisa berbagi yang baik, saya tidak mau berbagi yang buruk. Ini videonya. Sahabatku, kita menemukan ilmu dari YouTube. Ini Pilbodred yang sudah saya fermentasikan. Sudah saya campur beberapa zat kimia lainnya. Nah, pupuk ini katanya gunanya untuk merangsang, mempercepat pembesaran pohon dan mempercepat pembungaan tanaman, gitu katanya. Langsung kita berikan sahabatku. Ya, kenapa saya berikan di pohon ini? Karena pohon ini sangat kecil sekali sahabatku. Ya, sangat kecil sekali. Saya memberi ini agar pohon ini seimbang dengan pohon di sampingnya, agar seimbang besarnya. Ini masih sangat kecil sekali meskipun usianya sudah lebih 2 tahun sahabatku. Makanya kita uji coba, kita berikan pupuk yang sudah saya lihat, maksudnya yang saya lihat di YouTube sahabatku. Mudah-mudahan berhasil sahabatku. Bukan untuk dicoba ya, bukan untuk sahabat coba. Biarkan saya coba dulu, nanti saya akan berbagi lagi sahabatku. Ya sahabatku, begitulah kira-kira video yang pernah saya upload ke YouTube Short sahabatku, yang sekarang sudah saya hapus, yang masih saya simpan di galeri saya sahabatku, untuk menjadi pelajaran dan bahan referensi saya untuk terus belajar sahabatku. Dan kita melihat hasil setelah kita gunakan pupuk itu sahabat. Ya sahabatku semua, inilah hasilnya. Ini hasilnya sahabatku. Bukan besar tanaman saya, malah mati sahabatku. Kenapa bisa mati nih? Kenapa ya? Ini permasalahannya, saya menggunakan pupuk yang saya lihat di YouTube. Dan saya fermentasi untuk saya campur seperti yang dianjurkan teman-teman YouTube. Lalu saya berikan ke tanaman saya begini. Tetapi tanaman saya mati sahabatku. Ini karena saya tidak meneliti, langsung menerapkan di tanaman. Langsung saya telan mentah-mentah tutorial yang dibagikan. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini tentang kematian tanaman saya. Yang saya perlu bagikan sekarang buat sahabatku, subscriber saya semua yang sering menonton video saya, agar jangan terburu-buru mengambil sikap jika mendengar pupuk murah langsung menerapkan ke tanaman tanpa ada penelitian terlebih dahulu sahabat. Dan saya kali ini bukan tidak percaya lagi apa-apa yang dibagikan, tetapi
harus meneliti dulu, sahabatku. Mungkin ini saya pribadi terlalu ceroboh, sahabatku, mengambil sikap yang terburu-buru hingga mengakibatkan tanaman saya mati seperti ini. Sungguh tidak dibayangkan. Berharap cepat besar, malah harus kita tanam ulang ini, sahabatku. Mohon kepada sahabat semua, jangan sembarangan menggunakan pupuk-pupuk murah. Gunakanlah pupuk-pupuk dari alam, sahabatku, yang sudah diyakinkan pupuk itu mengandung nutrisi yang sempurna dibanding pil-pil yang dibagikan oleh sahabat-sahabat kita. Mungkin tidak bisa di tanaman kemiri, karena yang saya lihat bukan tanaman kemiri, sahabatku. Tanaman jambu, tanaman petai, dan tanaman pukat. Tiga tanaman itu yang saya lihat. Makanya saya tertarik ya. Memang berbunga dan pohonnya ada berubah ukuran. Tetapi saya terapkan di tanaman saya, hasilnya begini, sahabatku. Ya, kita akan membongkar apa yang ada di pil ini, sahabatku. Sekarang kita baru belajar ya, karena ini terlalu ceroboh. Saya tidak belajar dulu, malah langsung menerapkan di tanaman ya. Di sini kita telah menemu apa yang ada di pil itu, sehingga tidak boleh sama sekali digunakan di tanaman kita, sahabatku. Oke, disimak, sahabatku. Mudah-mudahan videonya nanti bisa bermanfaat. Ya, sahabatku, begitulah kira-kira video kekecewaan saya terhadap kecerobohan saya sendiri, sahabatku. Dan akhirnya saya pelajari, sahabatku, dan menanyakan langsung ke ahlinya lewat email, sahabatku. Dan akhirnya saya menemukan jawaban, sahabatku. Memang, sahabatku, obat pil ini memang tidak bisa digunakan sama sekali sebagai pupuk, sahabatku, karena kandungan dan bahan-bahannya tidak dirancang untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pupuk biasanya mengandung unsur-unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, sahabatku, yang diperlukan untuk perkembangan tanaman. Sedangkan obat pil dan sejenisnya di sisi lain dirancang untuk tujuan medis dan sering mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya bagi lingkungan atau tanaman kita, sahabatku. Jika ada sisa obat pil yang tidak terpakai, sebaiknya dibuang dengan cara yang aman sesuai pedoman yang ditetapkan, sahabatku. Karena bisa mencemari tanah dan air jika dibuang sembarangan, sahabatku. Menggunakan obat pil sebagai pupuk tidak disarankan sama sekali, sahabatku. Karena tidak hanya tidak efektif, tapi juga bisa merusak ekosistem, sahabatku semua. Contoh seperti saya menggunakan obat-obatan seperti pil bodret atau mixagrip, sahabatku, dalam eksperimen atau untuk tujuan tertentu seperti campuran pupuk. Memang bisa ditemukan dalam video-video di kreator, saya tidak menyebut siapa yang upload. Namun perlu diingat bahwa eksperimen semacam itu tidak selalu didasarkan pada penelitian ilmiah yang valid dan mungkin beresiko jangka panjang, sahabatku. Obat-obatan seperti bodrek dan sejenisnya mengandung bahan kimia yang tidak dirancang untuk tanaman dan bisa berbahaya untuk tanaman dan lingkungan, sahabatku. Meskipun beberapa orang mungkin menunjukkan hasil positif dalam video mereka penggunaan obat-obatan tersebut dalam pertanian atau tanaman, tidak disarankan, sahabatku. Sahabat, mungkin bahwa bahan kimia dalam obat tersebut
dapat meracuni tanah atau tanaman atau bahkan merusak ekosistem secara keseluruhan, sahabatku. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan pupuk yang dirancang khusus untuk tanaman yang mengandung unsur hara yang tepat, sahabatku, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, sahabat. Kalau misalkan kita tidak sanggup membeli pupuk karena harga yang mahal, kita bisa memanfaatkan pupuk kompos, pupuk kandang, dan sejenisnya yang saya yakinkan itu tidak akan ada efek sampingnya ke tanaman kita, sahabatku. Daripada kita menggunakan pupuk yang tidak ada penelitian khusus, sahabatku. Tidak ada penelitian ilmiahnya. Janganlah seperti saya yang sudah terburu-buru, sahabatku, hingga mengakibatkan tanaman saya mati. Inilah kecerobohan saya, sahabatku, yang mungkin akan saya ingat seumur hidup saya tentang kecerobohan saya ini, sahabatku, yang saya langsung mempraktek tanpa ada penelitian ilmiahnya, sahabatku. Dan saya pribadi di sini tidak menyalahkan siapa-siapa, sahabatku. Karena saya ini punya prinsip, sahabatku. Kalau tidak bisa berkata baik dengan karya seseorang, saya tidak akan mau berkata buruk, sahabatku. Begitu juga saya buat channel ini. Kalau tidak bisa sharing yang baik-baik, saya tidak akan sharing yang menyesatkan, sahabatku. Itu adalah prinsip saya, sahabatku. Dan buat sahabat-sahabat semua, dengan video saya ini, sahabatku, pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan pembelajaran buat kita terus belajar dan tetap hati-hati, sahabatku, untuk menggunakan pupuk yang tidak ada penelitian ilmiahnya, sahabat. Oke, sahabatku semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan buat sahabat semua tetap semangat terus rawat kemiri, hati-hati menggunakan pupuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.